Ini adalah kontaktor listrik 3 fasa. Fungsi dari kontaktor ini yaitu memutus dan menyambungkan arus listrik secara elektrik, mengendalikan aliran listrik ke berbagai beban atau peralatan, mengontrol komponen secara otomatis sebagai saklar transfer switch atau menghubungkan dan memutuskan daya listrik ke motor. Nah, kontaktor ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik pada kumparan tembaga koil yang dialirkan tenaga listrik. Arus listrik yang masuk menyebabkan medan magnet yang mengaktifkan dan menarik kontak. Nah, kontaktor ini cocok untuk di aplikasi industri sebagai pengendali motor listrik 3 fase daya besar atau penerangan dengan daya besar seperti lampu stadion, lampu ruangan yang besar, dan perangkat listrik yang beban berat lainnya. Nah, ini salah satu koilnya yang ada di belakang yang ada tulisan A1 dan A2. Nah, itu untuk mengendalikan kontaktor tersebut. Ketika A1 dan A2 ada arus listrik, maka kontaktor ini akan on, ditandai dengan pelatuknya ini akan masuk ke dalam. Nah, ketika koilnya tidak terhubung arus listrik, dia akan off, ininya ada di luar. Nah, kontaktor ini biasanya ketika terhubung ke beban motor listrik disambung berbarengan dengan tor yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, untuk kontaktor ini tipenya SN10 Mitsubishi dengan kapasitas ampernya bisa kita lihat di datasheet di sebelah samping sini. Datasheet ini maksimal 20 ampere untuk kontaktor ini penggunaannya. Sekian dari kontaktor. Nah, ini komponen thermal of relay atau yang biasa disingkat dengan TOR. Fungsi thermal of relay ini yaitu untuk melindungi motor dari kerusakan akibat beban berlebih atau arus yang berlebih. Nah, TOR ini bekerja berdasarkan memutus rangkaian listrik saat arus atau suhu melebihi batas yang ditetapkan. Ini komponennya, TOR. Nah, TOR ini memiliki beberapa komponen, yaitu sensor thermal untuk mendeteksi peningkatan suhu, kontak untuk memutus aliran listrik saat terjadi overload, adjustment setting untuk mengatur ambang batas, dan bimetallic strip untuk merespon perubahan suhu. Nah, ini contoh untuk men-setting berapa besaran arus yang terjadi maksimal terjadi melewati TOR ini. Nah, ini ada settingannya 4, 5, 6, itu satuan ampere. Ketika ini kita putar ke arah panah ini, maka dia jadinya ini 5,5 ampere. Jadi ketika beban di atas 5,5 ampere, TOR ini akan ngetrip. Berikut adalah komponen TOR. Ya, ini komponen timer dengan merek Omron tipe H3Y. Timer ini berfungsi sebagai memutus dan menghubungkan arus listrik dengan elektrik berdasarkan waktu. Nah, ini untuk men-setting waktu berapa lama timer ini akan on atau off. Dengan kita memutar ini, di sini ada skalanya. Skalanya ada 0, 0 sampai 30 detik, satuannya detik. Kita putar ke sini, maka ketika timer ini koilnya diberi tegangan, maka 5 detik kemudian akan on. Ini fungsi timer dalam komponen dalam panel listrik. Nah, ini adalah toggle switch pada panel listrik mesin. Nah, toggle switch ini adalah berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik pada perangkat elektrik seperti silinder, perangkat elektronik, dan lain-lainnya. Toggle switch ini bekerja dengan cara menaikkan atau menurunkan tuas yang terdapat pada saklar. Jadi toggle switch ini mengubah status antara dua opsi yang berlawanan, apakah on atau off. Kita contohkan, misalnya ini kita on kan, toggle switch kita on kan, maka dia akan masuk. Ketika toggle switch kita off, dia akan keluar, on, off. Nah, ini pengendalinya toggle switch untuk biasanya pada mesin-mesin industri untuk saat manual proses, on off pada silinder. Nah, ini contohnya pada silinder pneumatik, in dan out. Nah,
itu fungsi saklar. Nah, ini contoh buzzer pada mesin di panel mesin di industri. Nah, buzzer ini berfungsi sebagai indikator audio dalam berbagai situasi seperti memberi peringatan, menandakan alarm error, atau menandakan proses komplit dan lain-lainnya. Nah, buzzer ini mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasanya dipasang pada mesin sebagai output. Ketika terjadi output misalkan panel mesin error, maka dia akan alarmnya akan on, buzzer ini akan on yang menandakan bahwa mesin ini error. Cara kerja buzzer ini ketika tegangan listrik dialirkan ke komponen piezoelektrik, maka akan terjadi gerakan mekanis yang kemudian diubah menjadi bunyi. Nah, buzzer ini contohnya dalam mesin di industri. Ini adalah komponen voltmeter. Fungsi dari voltmeter itu mengukur tegangan bolak-balik AC pada rangkaian listrik atau perangkat elektronik. Voltmeter ini biasanya terpasang pada setiap panel mesin. Untuk pemasangannya, voltmeter ini biasanya dipasang paralel pada tegangan power mesin. Nah, ini menunjukkan jarum ini menunjukkan ke angka 380 volt untuk tegangan mesin ini. Nah, itu pada fungsi voltmeter pada panel listrik. Nah, ini adalah ampere meter pada panel mesin. Ampere meter ini berfungsi sebagai alat ukur listrik yang mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik. Nah, ampere meter ini dapat mengukur arus listrik searah maupun bolak-balik. Nah, ampere meter ini ketika di panel mesin dapat berfungsi sebagai mengukur arus listrik yang mengalir pada mesin tersebut, mencegah potensi kebakaran dengan memantau ketidakseimbangan arus listrik, lalu juga membantu teknisi listrik untuk menyesuaikan rangkaian listrik jika ada yang kurang pas, seperti standar ampernya berapa saat mesin ini running, dan ketika terjadi lonjakan arus, jadi kita bisa mendeteksi apakah ada komponen lain yang short dan lainnya. Nah, pemasangan ampere meter ini di seri dengan tegangan listrik sumber panel. Nah, ampere meter ini contohnya ampere meter analog. Jadi ketika jarumnya bergerak ke angka sini, berarti tandanya dia tegangannya ampernya 200 ampere, dan ini 300 ampere, ini 400 ampere. Nah, ini ampere meter yang terpasang pada panel mesin. Nah, berikut penggunaan aplikasi ampere meter di industri. Halo, Assalamualaikum sahabat YouTube. Di depan saya ada 5 buah MCP. Salah satunya adalah MCP PLN atau MCP yang biasa dipasang di KWH Material. Dan yang empatnya adalah MCP umum, MCP toko, yang biasanya dipasang di dalam instalasi konsumen pemakaian itu ya, di rumah, gedung maupun ruko atau pabrik. Di sini yang saya bahas adalah perbedaannya ya, perbedaan fisik yang tampak, artinya bisa dilihat. Oke, langsung saja. Ini MCP milik PLN ya. Dayanya 6 ampere, di sini ada tulisan CL6, berarti ya menunjukkan ampernya ini, lalu ada tulisan milik PLN. Lalu tuas untuk on-off-nya atau menghidupkan dan matikannya warna biru. Itu umumnya seperti itu yang punya PLN. Terus di bagian bawah yang untuk koneksi kabelnya itu ada angka 06. Di besinya juga ada tulisannya SPLN 06, tapi nggak kelihatan di kamera. Begitu juga di bagian belakang yang saya kasih tanda panah. 2 angka di belakang itu menunjukkan kekuatan MCB itu berapa ampere. Ampere ya di sini ya sama ya. Oke, selanjutnya untuk MCB umum. Di sini ada Merhager. Tuasnya warnanya abu-abu. Itu dia ada tulisan milik PLN. Lalu di bagian bawah untuk koneksi yang juga tidak ada kode atau simbol. Sepertinya MCP milik PLN.
Itu juga di belakangnya, MCP ini 16 ampere, tapi berbeda dengan di bagian depannya ya. Lalu yang ini mereknya Schneider, tapi MCP ini bukan Oleg Berlin. Tuasnya oranye, lalu di bagian belakang juga tidak ada. Hanya ada barcode saja. Itu pun berbeda angkanya ya. Yang ini mereknya STMR ya, Milan Rilan. Nggak usah saya bahas karena sama. Begitu juga yang ini, merek Schneider sama juga. Seperti yang tadi. Jadi perbedaannya ada di bagian depannya untuk MCP PLN, ada tulisannya milik PLN, lalu tuasnya berwarna biru, kemudian di bagian bautnya itu ada angka sesuai dengan anggaran ada di tampilan depan. Begitu juga di bagian belakangnya ya, ada kode angka di situ, 2 angka di belakang. Terus sama dengan yang di depan. Kalau yang MCP toko tidak ada. KWH, nah, yang punya kos-kosan mungkin wajib punya alat seperti ini per kamarnya. Kalian bisa mengukur berapa pengeluaran listrik di setiap kosan atau di rumah. Nah, di sini dia yang satu pas. Ini yang bisa di-reset, nanti saya akan jelaskan. Ini yang 80 ampere, nanti saya akan bereksperimen dan kita coba. Perangkat elektronik yang ada di rumah, mungkin ada tipis dan berapa penghabisannya. Nah, jadi di sini dia mengukur kilowatt hour, KWH. Baik, di sini sudah saya isikan colokan listrik seperti ini stekernya. Mungkin kalian bisa pakai di samping KWH. Listrik PLN kalian bisa. Ini ke MCB dia pemasangannya. Jadi cara pasangnya inputnya dari bawah, kemudian outputnya ke atas. Oke, di sini ada 2 buah pengukuran. Ini KWH-nya. Ini untuk bulanan atau tahunan. Dan ini yang di atasnya untuk mingguan atau harian. Nanti ada 2 seperti ini yang di bawahnya. Ini yang 00 di bawahnya itu tidak bisa di-reset. Sedangkan yang di atasnya bisa di-reset. Di-resetnya tekan 6 detik. Nah, dia akan muncul order seperti itu. Dan di-reset bagian atas saja. Jadi ini baru tidak ada pengukuran KWH. Kita coba uji untuk mengukur perangkat berapa watt yang dihasilkan atau dihabiskan konsumsi dayanya di perangkat elektronik. Saya akan coba menggunakan solder 40 watt. Mungkin tidak akurat. Atau bagaimana kita coba, kita lihat. Gini ya, terdekatnya. Di sini ada menu full ampere, watt, dan frekuensi 50 Hz. Dan ini, PF ini adalah power factor. Jika dijelaskan di panel lebar banget. Intinya, ukuran efisiensi penggunaan energi listrik. Itu biasanya. Bisa cari di Google karena itu panel lebar banget. Baik, di sini saya ada stop kontak, jadi saya pakai colokannya langsung aja. Yang dipegang ini ya bahaya. Jika dipegang, ini tinggal dicolokkan aja seperti ini. Outputnya ya, jangan dipakai output seperti ini sama. Nanti kalian bisa pakai berbagai perangkat elektronik. Ini untuk 80 ampere sudah 17.000 watt itu PA. Gede banget ini 80 ampere. Nah, di sini sudah saya colokkan ke solder, jadi kita lihat. Nah, di sini tegangan di rumah saya 238 watt, gede banget. Kemudian ampernya 0,1. Dan wattnya di sini 32 watt. Oke, mendekati, nggak masalah. Biasanya kalau digital itu lebih sensitif dan lebih akurat. Tapi mungkin soldernya memang nggak berada di atas 40, 30-an. Ini faktor power. Di sana frekuensi tadi ini 1. Nah, di sini KWH-nya. Ini belum terukur karena belum ada 1 jam. Karena dia kilowatt hour. Jadi setiap 1 jam, dia akan diukur misalnya 1 watt.
S1 KWH per jam atau bagaimana itu tergantung beban. Oke, di sini sudah bisa dipakai. Nanti saya akan coba pakai. Dah, ini peragaan jika listrik mati dan jeglek itu disebut apakah dia hilang datanya? Tidak, karena dia tak ada baterai kayak CMOS. Dia tetap tersimpan di memori, jadi aman. Dia mati reset. Oke, saya akan coba memakai sebuah perangkat blender yang 350 watt. Apakah bisa di 350 watt? Biasanya itu nggak sampai karena direkomendasiin listrik kalian itu berada di 350 watt atau 450 watt. Biasanya segitu sih. Kita coba karena di sini di blender ada speednya. Jadi dia wattnya mungkin beda-beda hasilnya. Nanti saya akan coba memakai perangkat yang berjam-jam atau berhari-hari. Kita lihat berapa sih yang menghabiskan di satu TV atau bagaimana. Nah, di sini saya akan coba menggunakan di mode 1. Di sini ada speed. Saya cari dulu di wattnya. Berapa watt dia? Listrik saya kecil banget, 910 ampere. 900 watt, itu kecil banget. Apa-apa, kita coba ukur di... Ini frekuensi. Ini fall. Oke, saya akan coba tes untuk speed 1. Oke, baik, di sini terukur 90 watt tadi. Di speed 2 dia naik. Speed 3 kita coba ukur 130 watt. Wow. Terus 4. Kemudian kita coba speed yang paling nomor 4. Berapa watt dia terukur? Sini dia naik 130. Dan ini top speed bisa ditekan manual. Nih. Kita coba. 140 watt. Ini untuk perkawahannya belum bisa ya, karena harus dipakai berjam-jam. 1 jam lah. Ini juga bisa pakai top speed. Harus ditekan. Saya akan coba pakai head dryer. Nah, di sini terukur 150 watt volt. Nah, karena itu dia sedang mengukur atau menyimpan perkawahannya nanti. Nah, saya akan coba menggunakan hair dryer. Berapa wattkah hair dryer ini? Karena dia isi elemen pemanas, jadi dia 2 kali lipat biasanya. Kita uji coba aja. Nah, di sini, 846 watt. Ini karena top speed yang paling gede. Jadi dia memang panas banget ini elemennya. Karena dia isi motor elemen jadi 2 kali. Di video selanjutnya saya akan coba bereksperimen. Apakah standby tegangan TV atau perangkat lain itu banyak menghabiskan KWH atau berapa watt? Nanti kita uji coba. Nah, di sini tip speed 1 speed 2 dan di speed 3 dia berada di titik 845 watt. Jadi gede banget. Nah, jadi seperti inilah alatnya. Mungkin kalian memerlukan alat seperti ini di kos-kosan. Ini banyak banget dijual di online shop. Nah, kali ini saya mau merakit. Nih, ada balas. Balas elektronik. Philips 36 watt ya. 1 balas ya, lampunya 2. Ini lampunya 18 watt. Philips juga ya. Cool dilegs. Oke, teman-teman, ini mau saya rakit dulu. Oke, teman-teman, nih ada pasangnya bunyi ya. Nih, fitting. Fitting ya. Tinggal pancapin lagi ya. Start, fitting. Dua. Ini gabungnya 2.
Simple ya. Kiting satu lagi. Kabelnya 2. Satu lagi. Piting, kabelnya 2. Ini satu lagi piting kosong ya. Jadi ini. Ini teman-teman. Ini dipasang di. Berapanya ya? Ini kan ada keterangannya nomor. Nomor 1, 2, 3, 4. Dan jadi ini ditancapin aja ya, teman-teman. Di sini. Ini nomor 1. Nomor 2. Satu lagi ya, teman-teman. Sorry. Lagi. Kami di nomor 3. Satunya lagi kabel di nomor 4. Ini, satu pasang ya. Ada di yang kabel ini yang ada pitingnya. Di jumper ya. Ke piting ni yang masang. Kenapa toltan begini ya teman-teman? Ada yang perlu sini ya. Satu. Dua. Gini teman-teman deh. Apit. Nih, kabel powernya. Boleh pasang sini ya. Ini. For him. Ini boy. Boy. Seperti begini kan. Jadi ini lampu sapu ketemu. Ini pentingnya ya. Nah, dipasang. Nah. Sini. Lihat dah. Ini ada berapa? Ini ada berapa? Nah, mam ini ya. Nah. Ini satu. Ini enggak pada yang berani teman-teman. Nah, ini nomor 34 ke sini. Good. I saw it. Kabel power ya. Okay, yeah, teman-teman. Now that. Okay, ya, teman-teman. Sudah terpasang. Satu balas, 2 lampu ter. Terima kasih sudah berkunjung. Ini di depan saya ini ada 4 merek dari berbagai macam lampu LED. Merci banyak ya. Merek-mereknya, nah, harganya pun bervariasi. Nah, kita sebagai konsumen kan harus terima memberi satu produk dan asal kita hanya mudah diberi informasi yang salah dari promosi yang dilakukan dari berbagai macam lampu ini. Nah, untuk mobil dan pelatihan yang katakanlah ya panduannya yang betul itu memakai 2 panduan, yaitu pertama adalah ini kalau kita memilih berbagai lampu LED. Yang pertama tidak terjadi di brosur ataupun di kerangan di dosingnya ini kan Anda terlihat lama
penggunaan. Nah ini, kalau otomatis di dalam produk ini itu semakin tinggi jamnya, jam penggunaan itu pasti akan lebih lama hidupnya ya. Jadi kalau yang merek ini itu menjanjikan 1000 jam. Kemudian kalau yang merek ini itu menjanjikan 10.000 jam juga, 10K. Sedangkan kalau ini yang Eco-King Me, wah ini bisa menjanjikan sampai 25.000 jam. Ini saya nggak tahu nih, karena baru beli, belum saya coba apakah betul-betul bisa bertahan sampai 25.000 jam. Padahal kalau Philips aja ya itu, ini yang Philips lama ya, itu hanya berani menjanjikan 8.800 jam pemakaian. Ini produk ini nggak tahu nih, sepatu uji ya bayam yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah ini yang penting sekali itu adalah kalau kita membeli ini 6 bulan, dilihat aja ini buat saya ini ya dikatakan dengan satuan lumens atau IM. Nah, jika ini nilai semakin tinggi terhadap watt, maka itu yang paling bagus. Nah, kalau maksudnya dari watt saya 110 lumen per wattnya adalah dalam 1 watt yang dikeluarkan oleh listrik untuk menghasilkan kekuatan saya sebanyak 110 lumens. Nah, kalau ini yang lebih ini dia mencantumkan lumensnya adalah 606. 665. Nah, cuman ini kan masih belum dibagi dengan wattnya ini, karena lumens itu kan menunjuk pada 1 watt. Jadi ini 665 dibagi 7 ya, karena dan ini 7 watt, maka ini kekuatannya adalah 95 lumens. Nah, sedangkan kalau ini yang Eco-King ini, dia lumensnya adalah 630. 630 dibagi ke 7 watt, jadi dia akan menjadi 90 lumens. Nah, ini kalau yang lampu Philips itu ya, itu lumensnya ini, dia, ini saya pakai yang OLED ya, ini lampu yang lama. Nah, ini lampu yang ini di sini tercantum di sini, ini adalah 2000 IM, 2000 lumens. Nah, ini karena ini punya 18 watt dibagi 18, jadi ketemunya adalah 111 lumen per watt. Namun untuk generasi lampu Philips yang terbaru, itu paling tinggi lumensnya itu 200 per 1 watt. Nah, cuman yang ketiga itu, cuman tidak semua lampu itu menyediakan prosesnya adalah lampu ini itu setara dengan berapa watt. Untuk ini untuk penghematan listriknya. Jadi kalau 20 watt ini, yang ke ibu ini, dia berani menggaransi atau menulis sama dengan kekuatannya 80 watt lampu Wolfram. Nah, kalau yang ini, kayaknya nggak ada nih. Ini tidak ada. Ini tidak ada setara kesetaraannya. Kalau yang ini ada, ini yang Eco-King Me, 7 watt ini sama dengan, setara dengan lampu 50 watt, 60 watt, lampu biasa. Sedangkan kalau yang ini, yang Philips ini, 24 watt, setara dengan 125 watt lampu biasa. Ini tidak. Nanti setengah ada busnya nyeri nggak? Ya, terlihat. Nah, oke teman-teman, jadi itu ya cara memilih lampu LED yang
dijual di pasaran. Ya, sambil 4 sampel ini. Ibu ya, kali ini saya mau unboxing, memperkenalkan sebuah lampu TRL LED ya, yang panjang seperti ini. Panjangnya ini kalau lihat di spesifikasinya ini kurang lebih 120 cm. Lumayan panjang ya. Menyala dengan lampu LED jadi lebih hemat energi. Untuk pemakaiannya, ini bisa langsung kita koneksikan ke jaringan listrik PLN 220 volt AC tanpa perlu adaptor atau penurun tegangan lagi ya. Yang saya beli ini mereknya kebetulan dapat yang ini ya. Saya nggak mau nyebutin merek karena takutnya nanti dikira iklan. Ini 20 watt, bekerja di arus tekanan bolak-balik 220 volt. Masih oke, ini untuk listrik yang udah stabil ya, yang naik turun antara 170 sampai 240 volt. Jadi masih aman ya kalau listrik di rumah kita itu suka ngeprop di bawah 220 volt. Tipenya yang saya pilih ini yang daylight, lebih atom ya, lebih nyaman dibandingkan dengan warm white. Yang warm white itu agak sedikit kekuningan, biasanya itu agak sedikit panas gerah ya. Bentuknya ini mirip seperti lampu TRL neon zaman dulu ya, tapi ini antara lampu dengan rumahnya itu menyatu, berdempetannya tidak renggan. Zaman dulu, ini hampir semua orang itu memiliki lampu tubular seperti ini guys. Namun kalau lampu TRL neon yang zaman jadul itu dia masih pakai balas ya. Atau pakai kawat elemen nikelin yang kalau nyala itu harus pakai starting ya. Glob baru dia bisa nyala. Nah, lampu TRL yang zaman now ya seperti ini guys. Pakai lampu LED jadi lebih hemat energi. Kemudian juga ini lebih ringan ya karena materialnya ini pada bagian dudukannya itu terbuat dari aluminium. Tabung lampunya ini dari bahan plastik putih seperti ini. Kalau neon dulu itu bahannya dari kaca ya, rawan pecah. Di samping tabung lampunya ini ada tulisan speknya seperti ini, 20 watt 2000 lumen daylight. Di setiap ujung lampunya ini ada soketnya ya. Di ujung pertama ini ada tulisan AC in. Ini untuk bagian input kabel ke jaringan PLN 220 volt AC. Kemudian di ujung satunya lagi juga sama ada soketnya juga. Nah soket yang ini itu untuk memparalelkan dengan lampu yang seperti ini juga. Jadi kalian bisa menyambungkan beberapa lampu ya sekaligus tanpa banyak kabel. Tinggal kita pasang saja penyambungnya seperti ini. Kemudian hubungkan ke lampu berikutnya. Jika lampunya cuma satu, ya supaya aman di sini juga kita diberi penutup soketnya seperti ini. Jadi aman ya, nggak takut kesetrum. Kita juga diberi 2 buah baut skrup dan klip penjepitnya seperti ini. Jika kita mau memasangnya di plafon rumah, ini sangat mudah sekali ya. Praktis. Oke, untuk cara pemasangannya ini sangat mudah sekali. Perhatikan di salah satu ujung lampu bagian atas ini ada tulisan AC in ya. Nah ini kabel untuk inputnya. Kabel ditarik juga nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting yang dihubungkan ke listrik PLN itu yang 2 pin bagian atas ini ya. Sedangkan yang di bagian tengah bawah itu cuma sebagai grounding saja ya. Dan biasanya cuma nggak dipakai. Untuk memastikan jalur kabelnya akan saya coba cek dulu. Saya tes dengan menggunakan multitester. Nah, bagi kalian yang nggak punya multitester, tinggal hubungkan saja ya kabel warna merah dan kabel warna biru ke listrik PLN. Cuma 2 jalur ini saja. Sedangkan kabel kuning yang strip hijau ini, lo usah dipasang juga nggak apa-apa. Bisa dipotong ya, karena kabel kuning strip hijau ini cuma sebagai jalur grounding ya. Ardu, kalau mau dihubungkan juga tidak masalah, itu terserah saja. Oke, ini akan saya hubungkan. Kabelnya, saya kasih isolasi bakar ya. Nah, ini sudah rapi begini. Kita tutup lagi dengan isolasi supaya aman. Nah, ini udah selesai guys. Tinggal kita akan tes ya nyalanya seperti apa. Terang apa tidak gitu. Ini untuk nyalanya lumayan terang ya. Mantap lah. 20 watt. Pemasangannya mudah, praktis lagi. Menurut saya ini lampu kalau dipasang di gudang atau untuk penerangan di luar rumah ini sangat efektif ya. Karena panjang jadi terasa cahaya itu lebih menyebar. Oke mantap, lampu ini menurut saya sangat recommended sekali ya. Nyalanya bagus, hampir tidak terlihat di dalamnya itu ada LED-nya. Jadi cahaya itu benar-benar menyebar, terpendar dengan baik gitu. Oke begitu saja berbagi dari saya Senau 1000 ya. Saya unboxing lampu ini sekaligus mengenang lampu TRL neon zaman dulu ya. Ya mungkin sekarang sudah mulai punah, karena memang boros listrik yang dibandingkan dengan lampu LED seperti ini, jadi listrik yang masuk itu benar-benar sebagian besarnya itu diubah menjadi cahaya. Nah kalau lampu LED seperti ini,
Jadi sedikit sekali yang diubah menjadi panas ya. Kalau neon zaman dulu itu panas sekali ya. Banyak sekali energi listrik yang dibuang jadinya. Bukannya jadi cahaya, malah banyaknya jadi panas.